Selamat siang, perkenalkan nama saya Silmi Dalila Milatina Dewi dari Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang model-model implementasi manajemen berbasis sekolah atau sering disebut MBS. Pertama, saya ingin mempresentasikan tentang manajemen berbasis sekolah di Hong Kong. Nama lainnya yaitu The School Management Initiative atau sering disebut SMI atau Manajemen Sekolah Inisiatif. Lebih menekankan pada pentingnya inisiatif dari sumber daya sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip, yaitu perlunya telaah ulang secara terus-menerus terhadap pembelajaran anggaran pemerintah. Perlunya evaluasi secara sistematis terhadap hasil definisi yang lebih baik tentang tanggung jawab. Hubungan erat antara tanggung jawab sumber daya dan tanggung jawab manajemen. Perlunya adanya organisasi dan kerangka kerja yang sesuai. Hubungan yang jelas antara pembuat kebijakan dengan agen-agen pelaksana. Yang kedua, saya ingin mempresentasikan tentang manajemen berbasis sekolah di Kanada. Nama lainnya yaitu School Site Decision Making atau SSDM, atau bahasa Indonesianya pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, penentuan alokasi sumber daya ditentukan sekolah. Yang kedua, anggaran pendidikan diberikan secara lump sum. Yang ketiga, alokasi anggaran pendidikan tersebut dimasukkan ke dalam anggaran sekolah. Yang keempat, adanya program efektivitas guru. Yang kelima, adanya program pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Lebih menekankan dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya tentang model berbasis sekolah di Amerika Serikat. Awal mulanya yaitu pendidikan secara konstitusional, pemerintah pusat atau state bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pemerintah daerah hanya sebagai pembuatan kebijaksanaan dan administrasi. Nama lainnya yaitu state-based management. Syarat-syaratnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka otoritas pengambilan keputusan harus pada tingkat sekolah. Selanjutnya tentang model berbasis sekolah di Inggris. Nama lainnya Grand Management School atau GMS, atau bahasa Indonesianya manajemen swakelola pada tingkat lokal. Kontrol anggarannya yaitu lembaga pengelola atau pengawas beserta para kepala sekolah menengah ke atas dan sebagian sekolah dasar dalam waktu 5 tahun. Berdasarkan suara mayoritas orang tua siswa. Perubahan struktural yang pertama yaitu kurikulum nasional untuk mata pelajaran inti ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, ujian nasional dilaksanakan atau diterapkan pada siswa kelas 7, 11, 14, dan 16. Yang ketiga, MBS dibentuk untuk mengembangkan otoritas pemerintah. Yang keempat, dibuatlah sekolah lanjutan teknik. Yang kelima, kewenangan INER London Education dilimpahkan pada tingkat belas otoritas pendidikan. Yang terakhir, skema manajemen sekolah lokal dibentuk dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Selanjutnya, model berbasis sekolah di Australia. Karakteristiknya antaranya menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, melakukan pengelolaan sekolah yang dapat dipilih di antara 3 kemungkinan, yaitu Standard Flexibility Option, Extended Flexibility Option 1, and Enhanced
flexibility tool. Yang ketiga, membuat perencanaan, melaksanakannya, dan mempertanggungjawabkannya. Yang keempat, adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan model berbasis sekolah. Yang kelima, menjamin dan mengusahakan sumber daya manusia dari sumber daya keuangan. Yang terakhir, adanya fleksibilitas dalam sumber daya sekolah. Pengorganisasian pengelolaan sekolah ada 3, yaitu standar flexibility option, yang kedua extended flexibility option 1, yang terakhir exchange flexibility option 2. Model berbasis sekolah di Perancis. Di Perancis, otoritas lokal memiliki tanggung jawab terhadap dukungan finansial. Kekuasaan badan pengelolaan sekolah menengah atas diperluas ke beberapa area. Sementara itu, pengangkatan guru masih dilakukan oleh pusat dengan ketat. Masing-masing sekolah menerima anggaran secara lump sum terhadap jam mengajar guru. Kepala sekolah menentukan jenis staf yang dibutuhkan. Selanjutnya, model berbasis di Nicaragua. Model ini difokuskan pada pendesentralisasikan pengelolaan sekolah dan anggaran sekolah yang keputusannya diserahkan kepada Dewan Sekolah, yang mencakup 4 tahap penting, yaitu desentralisasi kebijakan, perubahan organisasi sekolah, kondisi lokal dan sejarah organisasi, serta hasil yang diharapkan. Selanjutnya, model berbasis sekolah di Selandia Baru. Komite Sekolah untuk Sekolah Dasar. Anggotanya terdiri warga setempat dan dipilih setiap 2 tahun. Tapi, sebagian besar sekolah menengah atas dikontrol dan dikelola oleh Dewan Gubernur yang keanggotaannya kebanyakan dari orang tua siswa dan anggota masyarakat lainnya. Model berbasis sekolah di El Salvador. Model ini disebut dengan Community Managed School Program, yang kemudian dikenal dengan akronim bahasa Spanyol EDUCO. Education Participation de la Comunidad. Maksud dari model ini untuk mendesentralisasikan pengelolaan sekolah negeri dengan cara meningkatkan keterlibatan orang tua di dalam tanggung jawab menjalankan sekolah. Filosofinya adalah perlunya para orang tua siswa terlibat secara langsung di dalam pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya, model berbasis sekolah di Madagaskar. Model ini diterapkan di sini, difokuskan kepada perlibatan masyarakat pada pengontrolan pendidikan dasar. Implementasi MBS diarahkan di dalam kerangka kerja dengan melibatkan masyarakat desa, tidak hanya untuk merehabilitasi, membangun dan memelihara sekolah-sekolah dasar, tapi juga dilibatkan dalam pengelolaan dan supervision sekolah dasar. Yang terakhir yaitu model berbasis sekolah di Indonesia, di negara kita sendiri, yang sering disebut manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.